Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di cerita yang penuh emosi dan penuh perjuangan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena masih banyak kisah menarik yang akan kami bagikan untuk kalian. Hari ini, kita akan menyelami kisah seorang gadis desa bernama Sundiah yang harus menghadapi cobaan hidup yang begitu berat. Ditelantarkan ibunya demi mencari nafkah, dan justru harus berhadapan dengan ancaman dari orang yang seharusnya melindunginya. Namun, apakah Sundiah mampu melawan takdir dan menemukan cahaya di ujung jalan? Jangan kemana-mana, simak ceritanya sampai habis. Karena setiap detik dari kisah ini penuh dengan ketegangan, keberanian, dan harapan. Langsung saja, kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis bernama Sundiah. Gadis berusia 19 tahun itu tumbuh dalam kehidupan serba kekurangan. Ibunya, Mak Rini, adalah satu-satunya orang yang selalu berjuang untuknya. Namun, karena desakan ekonomi, Mak Rini terpaksa merantau ke kota untuk mencari nafkah, meninggalkan Sundiah hanya berdua dengan bapak tirinya, Karso. Karso adalah pria yang lebih tua, pendiam, dan selama ini terlihat sebagai sosok yang biasa saja di mata Sundiah. Awalnya, ia mengira hidup bersama bapak tirinya tidak akan menjadi masalah. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang berubah. 1 bulan setelah kepergian ibunya, Karso mulai menunjukkan sikap yang aneh. Ia lebih sering memandang Sundiah dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Awalnya, hanya sekadar perhatian berlebihan, menanyakan kemana Sundiah pergi, kapan pulang, bahkan seringkali mendekatinya dengan alasan yang tidak jelas. Suatu malam, ketika Sundiah sedang mencuci piring di dapur, Karso berdiri di belakangnya. "Sundiah, kamu sudah besar sekarang," ucapnya dengan suara rendah. Sundiah menghentikan gerakannya. Ada sesuatu dalam nada suara itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Iya, Pak," jawabnya singkat, berusaha tetap tenang. Karso melangkah lebih dekat. "Kita cuma berdua di rumah ini. Kamu nggak kesepian?" Sundiah menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia bisa merasakan napas Karso semakin dekat, dan dadanya mulai berdegup kencang. "Bu pasti pulang, Pak," ujarnya sambil buru-buru mencuci piring terakhir dan beranjak pergi. Namun, malam demi malam, gangguan itu semakin menjadi. Karso mulai bersikap lebih berani, menyentuh bahunya, mengusap rambutnya, dan bahkan mulai mengucapkan kata-kata yang membuat Sundiah ketakutan. "Siapa lagi yang bisa melindungimu selain aku?" katanya suatu malam, saat Sundiah mencoba mengunci diri di dalam kamarnya. Sundiah tak memiliki siapa-siapa. Tidak ada saudara, tidak ada ibunya. Ia benar-benar sendiri. Tapi ia tahu, ia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam keadaan ini. Maka, di suatu dini hari, saat Karso tengah terlelap, Sundiah mengemasi barang-barangnya. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari rumah kayu itu dan berlari ke arah jalan setapak yang menuju ke rumah Pak Lurah, satu-satunya orang yang bisa ia percaya di desa itu. Air matanya mengalir, dadanya sesak. Namun, ia tahu bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Ia harus keluar dari jerat itu. Ia harus mencari pertolongan. Dan di bawah langit malam yang gelap, Sundiah berlari menuju kebebasannya. Sundiah berlari sekuat tenaga menyusuri jalan setapak yang gelap, hanya ditemani sinar rembulan yang samar-samar menerangi jalannya. Napasnya tersengal, jantungnya berdebar kencang. Bayangan rumah tua tempat ia tinggal bersama Karso semakin jauh di belakangnya, namun rasa takut masih mencengkeram hatinya.
Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Karso bangun dan menyadari kepergiannya. Tidak ada yang bisa menolongnya jika pria itu mengejarnya. Namun, Sundiah tidak peduli. Ia harus pergi dari tempat itu, dari cengkraman bapak tirinya yang mulai menanamkan niat buruk dalam pikirannya. Langkahnya semakin cepat ketika ia melihat rumah Pak Lurah di kejauhan. Sebuah rumah besar dibandingkan dengan rumah-rumah warga lainnya, dengan pagar kayu yang mengelilingi pekarangannya. Tanpa ragu, Sundiah menghampiri pintu depan dan mengetuknya dengan panik. "Pak Lurah, tolong!" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tak lama, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Pak Lurah yang mengenakan sarung dan kaos lusuh. Wajahnya tampak bingung melihat Sundiah berdiri dengan napas memburu dan wajah penuh ketakutan. "Sundiah? Ada apa, Nak? Kenapa malam-malam begini?" tanyanya heran. Sundiah tak mampu menahan air matanya lagi. Ia terisak, tubuhnya bergetar hebat. "Saya nggak bisa tinggal di rumah lagi, Pak. Saya takut." Pak Lurah terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Ia menoleh ke belakang, ke arah istrinya yang kini ikut berdiri di ambang pintu dengan wajah cemas. "Masuk dulu, Nak. Ceritakan semuanya," ujar Pak Lurah lembut. Sundiah melangkah masuk dengan kaki gemetar. Untuk pertama kalinya sejak ibunya pergi, ia merasa sedikit aman. Namun, ia tahu ini baru awal dari perjuangannya. Sundiah duduk di tikar ruang tamu rumah Pak Lurah, tubuhnya masih gemetar. Matanya sembab, sisa-sisa air mata masih membasahi pipinya. Bu Lurah datang membawa segelas air hangat dan menyodorkannya kepadanya. "Minum dulu, Nak. Biar tenang," katanya lembut. Sundiah menerima gelas itu dengan tangan bergetar dan meneguknya perlahan. Pak Lurah duduk bersila di depannya, matanya menatap Sundiah dengan penuh perhatian. "Sekarang ceritakan, Sundiah. Apa yang terjadi?" tanyanya. Sundiah menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum membuka mulut. "Pak, saya nggak bisa tinggal di rumah lagi. Bapak Karso." Sundiah terdiam, suaranya tercekat. Kenangan tentang tatapan Karso, sentuhan yang tidak diinginkannya, dan kata-kata yang membuatnya merasa terjebak kembali memenuhi kepalanya. Pak Lurah mengerutkan kening. "Apa yang dilakukan Karso kepadamu, Nak?" Sundiah menggigit bibirnya, lalu akhirnya menguatkan diri untuk berbicara. Dia mulai memperlakukan saya tidak seperti anaknya, Pak. Dia sering mendekati saya, bilang kalau cuma kami berdua di rumah. Saya takut, Pak. Saya takut kalau suatu hari dia bakal nekat. Saya nggak punya siapa-siapa lagi." Bu Lurah menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca mendengar cerita Sundiah. Sementara itu, wajah Pak Lurah mengeras. Rahangnya mengatup kuat, matanya menyala penuh kemarahan. "Saya sudah curiga dengan Karso sejak dulu," gumamnya pelan. "Tapi saya nggak menyangka dia akan sejahat ini." Pak Lurah bangkit berdiri, ekspresinya penuh tekad. "Kita nggak bisa diam saja. Karso harus diberi pelajaran. Ini bukan hal sepele, Sundiah. Aku akan bicara dengan para warga dan mencari cara agar kau bisa aman." Sundiah menatap Pak Lurah dengan mata penuh harapan. Ini pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar ingin melindunginya. "Terima kasih, Pak." Suaranya lirih, namun penuh ketulusan. Di luar rumah, angin malam berhembus pelan, seolah memberi isyarat bahwa hidup Sundiah akan berubah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari,
Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi sendiri dalam menghadapi ketakutannya. Pagi itu, desa masih diselimuti kabut tipis saat Pak Lurah melangkah keluar rumahnya dengan wajah tegas. Ia sudah memutuskan untuk membawa masalah Sundiah ke rapat warga. Ini bukan hal yang bisa dibiarkan. Di dalam rumah, Sundiah duduk di samping Bu Lurah, tangannya menggenggam cangkir teh yang masih mengepul. Hatinya masih gelisah. Ia tahu bahwa Karso pasti sudah menyadari kepergiannya dan mungkin saja sedang mencarinya. Sundiah, nak, Ibu Lurah berbicara dengan lembut, kamu harus tetap kuat, ya? Kami di sini akan melindungimu. Sundiah mengangguk pelan, meski hatinya masih dipenuhi ketakutan. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Karso jika ia bertemu dengannya lagi. Beberapa jam kemudian, suara riuh mulai terdengar dari balai desa. Para warga berkumpul setelah mendengar kabar dari Pak Lurah. Mereka semua penasaran, ada urusan penting apa yang membuat Pak Lurah memanggil mereka pagi-pagi begini. Ketika Sundiah akhirnya tiba di balai desa bersama Bu Lurah, ia merasa jantungnya berdegup kencang. Seluruh mata tertuju padanya, membuatnya ingin menghilang begitu saja. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan. Pak Lurah berdiri di tengah-tengah warga dan mulai berbicara. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul karena ada masalah besar yang harus kita selesaikan. Ini tentang Sundiah, anak yang kita kenal sebagai gadis baik-baik di desa ini. Ia datang ke rumah saya tadi malam dengan penuh ketakutan, melarikan diri dari rumahnya karena perbuatan tidak pantas yang dilakukan bapak tirinya, Karso. Terdengar gumaman kaget dari para warga. Beberapa orang saling berbisik, sementara yang lain menatap Sundiah dengan rasa iba. Sundiah, nak, Pak Lurah menoleh ke arahnya. Ya kalau kamu siap, ceritakan semuanya kepada kami. Sundiah menelan ludah, merasa kakinya melemas. Namun, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menyuarakan apa yang selama ini ia pendam. Dengan suara bergetar, ia mulai menceritakan semuanya, tentang sikap Karso yang berubah, kata-kata dan perlakuannya yang semakin membuatnya takut, hingga akhirnya ia memutuskan untuk melarikan diri. Ketika Sundiah selesai berbicara, suasana balai desa menjadi tegang. Beberapa lelaki desa mengepalkan tangan mereka dengan marah, sementara para ibu menatapnya dengan wajah sedih dan prihatin. Ini tidak bisa dibiarkan, ya seru seorang pria, Pak Raji, yang dikenal sebagai salah satu sesepuh desa. Kita tidak bisa membiarkan seorang gadis muda hidup dalam ketakutan di tangan laki bejat seperti itu. Pak Lurah mengangguk. Kita harus bertindak. Karso harus dihadapkan pada hukum adat desa kita, dan jika perlu, kita serahkan ke pihak berwajib. Para warga setuju, dan tanpa membuang waktu, beberapa lelaki desa segera menuju rumah Karso untuk membawanya ke balai desa. Sundiah hanya bisa menggenggam tangannya erat-erat. Hatinya bergetar antara takut dan lega. Tak lama kemudian, suara gaduh terdengar dari luar. Beberapa warga yang dikirim untuk menjemput Karso kini kembali, dan mereka tidak sendiri. Karso berjalan di antara mereka, wajahnya gelap dan penuh amarah. Apa-apaan ini? Kenapa kalian menyeretku seperti ini? Bentaknya, matanya melirik tajam ke arah Sundiah. Gadis itu spontan gemetar, tapi Bu Lurah menggenggam tangannya erat, memberinya keberanian. Kami ingin kejelasan, Karso, kata Pak Lurah dengan suara dingin. Sundiah sudah menceritakan semuanya. Sekarang giliranmu untuk menjawab. Karso menghela napas kasar, lalu mendengus. Anak itu cuma mengada-ada. Dia mungkin cuma cari perhatian karena ibunya nggak ada. Aku ini bapaknya.
Kenapa aku harus berbuat hal buruk padanya? Warga mulai bergumam, beberapa terlihat ragu, tapi banyak yang sudah tidak percaya pada Karso. Pak Lurah menatapnya tajam. Kalau begitu, kenapa Sundiah sampai lari ketakutan di tengah malam? Kenapa dia memilih datang ke rumah saya daripada tinggal di rumahmu? Karso terdiam. Wajahnya memerah, seperti orang yang mulai kehabisan alasan. Sundiah tidak mungkin berbohong tentang hal seperti ini, lanjut Pak Lurah. Kami mengenalnya sejak kecil. Dan kalau kau memang tidak bersalah, kenapa kau begitu marah sekarang? Wajah Karso semakin menegang. Namun sebelum ia sempat membela diri lagi, Pak Raji bersuara, cukup. Kita tidak butuh pengakuan dari orang sepertimu. Apa yang sudah diceritakan Sundiah cukup bagi kami untuk mengambil keputusan. Karso, mulai hari ini, kau diusir dari desa ini. Karso terperanjat. Apa? Kalian nggak bisa. Tidak ada tempat bagi orang sepertimu di sini, salah seorang warga lain. Jika kau berani mendekati Sundiah atau kembali ke desa ini, kami akan menyerahkanmu ke polisi. Suasana semakin memanas. Beberapa lelaki desa mulai mendekat ke arah Karso, seakan siap menyeretnya keluar dari desa saat itu juga. Karso melihat sekeliling, lalu menatap Sundiah dengan pandangan penuh kebencian. Kau akan menyesal, Sundiah, desisnya. Tapi kali ini, Sundiah tidak lagi merasa takut. Ia sudah melalui malam-malam penuh ketakutan, dan sekarang ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Karso akhirnya diusir dari desa, diiringi teriakan kemarahan para warga. Sundiah menatap langit pagi yang kini mulai cerah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Namun, ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Ia masih harus mencari jalan untuk masa depannya, untuk membangun kembali hidupnya setelah semua yang terjadi. Tapi kali ini, ia tidak akan lagi melangkah dalam ketakutan. Hari-hari setelah kepergian Karso terasa begitu berbeda bagi Sundiah. Tidak ada lagi tatapan mengancam, tidak ada lagi ketakutan setiap kali malam tiba. Namun, meskipun pria itu telah diusir dari desa, bayang-bayang ketakutan masih sesekali menghantuinya. Bu Lurah dan Pak Lurah terus mendukungnya, membiarkannya tinggal di rumah mereka sementara waktu. Namun, Sundiah tahu ia tidak bisa selamanya bergantung pada mereka. Ia harus menemukan jalan hidupnya sendiri. Suatu pagi, saat sedang membantu Bu Lurah menjemur pakaian, seorang wanita tiba-tiba muncul di halaman rumah. Wanita itu mengenakan kain batik lusuh, wajahnya tampak lelah namun penuh kerinduan. Sundiah! Sundiah terkejut. Ia mengenali suara itu. Suara yang begitu dirindukannya selama ini. Ibu. Ia berlari dan memeluk ibunya erat-erat. Air mata yang sudah lama ia tahan akhirnya tumpah. Maafkan ibu, nak. Ibu baru pulang. Ibu nggak tahu semua ini terjadi. Suara Makrini bergetar, matanya pun basah oleh air mata. Pak Lurah dan Bu Lurah membiarkan mereka melepas rindu. Setelah beberapa saat, mereka duduk di beranda dan Sundiah menceritakan semuanya. Tentang Karso, tentang ketakutannya, dan bagaimana warga desa menolongnya. Wajah Makrini berubah pucat saat mendengar cerita itu. Ia menggenggam tangan Sundiah erat-erat. Ibu nggak akan biarkan kau sendirian lagi, nak. Kita akan pergi dari desa ini. Kita mulai hidup baru di tempat lain. Sundiah menatap ibunya, lalu tersenyum tipis. Iya, Bu. Aku ingin hidup yang baru. Dengan bantuan Pak Lurah, Makrini mendapatkan pekerjaan di kota.
dan Sundiah ikut bersamanya. Meninggalkan desa bukan keputusan yang mudah, namun ia tahu bahwa ini adalah langkah terbaik untuk masa depannya. Sebelum pergi, Sundiah berdiri di tepi jalan desa, menatap rumah-rumah yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaannya. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah pergi dengan hati yang lebih ringan. Ia tidak tahu seperti apa masa depannya nanti, tetapi satu hal yang pasti, ia telah menemukan keberanian untuk melawan, dan itu adalah awal dari kehidupan yang lebih baik.